Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan juga mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa kembali bersama saya Imam Mutasim, tentunya di channel saya IM Official. Gimana keadaan semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba memperkenalkan satu aplikasi, di mana aplikasi ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu aplikasi SIKNG atau SIKSNG. Kita sering mengenalnya dengan istilah aplikasi SIKNG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation, di mana aplikasi SIKNG ini diluncurkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial Republik Indonesia, khususnya untuk pemerintah daerah dalam rangka perbaikan data dan juga pengusulan data bansos. Teman-teman yang berbahagia, seperti yang kita kenal sebelumnya, bahwasanya kita biasa, khususnya untuk operator, biasa mengoperasikan aplikasi SIKNG ini. Namun kalau dahulu itu kita biasanya mengoperasikan melalui aplikasi SIKNG offline. Nah, saya di sini tegaskan bahwasannya untuk aplikasi SIKNG offline terakhir kita menggunakan versi 2.5.1, tetapi per Oktober tahun 2021 aplikasi SIKNG offline ini sudah tidak digunakan lagi. Nah, artinya setelah penetapan DTKS terakhir di tahun 2021 di bulan Oktober, kita tidak dikasihkan lagi satu aplikasi versi terbaru, baik itu 252 ataupun 253, karena memang aplikasi SIKNG offline ini berakhir di versi 2.5.1. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya, karena aplikasi SIKNG offline ini alat untuk mengusulkan data DTKS dan juga alat untuk memperbaiki data DTKS, maka untuk tahun 2022 ini bagaimana cara mengusulkan usulan DTKS dan bagaimana cara memperbaiki data DTKS-nya. Ini menjadi beberapa poin penting pertanyaan, terutama bagi teman-teman operator yang sampai saat ini masih menunggu informasi kelanjutan dari proses verifikasi data tersebut. Saya informasikan untuk sekarang ini kita di daerah dibekali sistem aplikasi SIKNG ini hanya satu ya, yaitu aplikasi SIKNG online. Di mana aplikasi SIKNG online ini secara akses ada beberapa komponen atau beberapa kompeten yang bisa mengakses, dan antaranya adalah dinas sosial di daerah. Kemudian akun punya pendamping program BPNT yang biasa dikelola oleh TKSK. Kedua itu akun SIKNG yang dimiliki oleh pendamping PKH. Dan yang ketiga ini relatif ya, tergantung kebijakan daerah. Khususnya di Kuningan ini bisa diperuntukkan untuk operator SIKNG di tingkat desa kelurahan. Nah, tetapi sampai saat ini tentunya khususnya di Kabupaten Kuningan masih terdapat beberapa operator, bahkan hampir semua operator Kabupaten Kuningan ini belum memiliki akun SIKNG secara online khusus untuk desa masing-masing. Nah, jika teman-teman operator khususnya di Kabupaten Kuningan yang ingin mendapatkan akun SIKNG online ini, silakan bisa menghubungi operator dinas sosial dengan melampirkan surat permohonan pembuatan akun dari pemerintahan desa masing-masing, sehingga kami di daerah bisa melakukan proses untuk pembuatan akun. Karena dalam pembuatan akun ini tentunya harus dilengkapi dengan biodata lengkap sesuai KTP, kemudian ada alamat email aktif dan juga ada nomor HP aktif, sehingga dari data-data ini kemudian bisa dibuatkan satu akun yang akurat sesuai desa masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman operator SIKNG di tingkat desa kelurahan kaitan dengan aplikasi SIKNG online yang nanti akan dikelola atau nanti akan diproses oleh pemerintahan desa ataupun kelurahan. Jika teman-teman sudah memiliki akun, silakan teman-teman, langkah awal adalah
login atau masuk di halaman website Pusdatin Kesos, yaitu di halaman SIKS dengan alamat siks.kemsos.co.id /kemsos/login. Nah, ini nanti saya sertakan di deskripsi. Nah, silakan teman-teman bisa buka di sini. Kemudian nanti ketika teman-teman sudah membuka website sesuai dengan alamat yang tertera, nanti teman-teman akan diarahkan ke tampilan sesuai tampilan yang bisa dilihat di video ini. Tampilannya seperti ini. Jika sudah tampil seperti ini, silakan teman-teman nanti klik login di sini. Kita coba klik login. Nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Kemudian di sini adalah kolom untuk username, kemudian di bawah kolom untuk password, dan juga di sini ada kode untuk kita dimasukkan. Nah, saya di sini akan mencoba masuk atau login di salah satu akunnya punya operator desa. Saya mencoba meminjam akun operator desa Cijemit, Kecamatan Cineru. Mohon izin, untuk saat ini akunnya saya gunakan untuk video tutorial agar bisa terinformasikan kepada teman-teman semuanya. Saya coba masuk. Nah, jika teman-teman sudah memiliki akun, biasanya nanti akan dikasih username dan juga password. Saya di sini akan coba masuk di username-nya Cijemit. Kemudian saya coba masukkan passwordnya. Kemudian setelah password dimasukkan, kita masukkan kata sandi di sini sesuai arahan yang di sini ya, SNFC, kemudian spasi, kemudian ZMVA. Kita coba login. Nah, teman-teman, saya sudah berhasil login di salah satu akun operator desa Cijemit atas nama Ibu Yanti Nurbayasari. Nah, jadi nanti kita pun bisa melihat atau bisa mengetahui operator untuk salah satu desa ini namanya siapa, nanti akan muncul. Jadi diharapkan teman-teman operator yang ingin membuat akun untuk menyertakan namanya sesuai KTP sehingga datanya akurat ya, sesuai dengan data kependudukan. Ketika teman-teman pertama kali login, halamannya akan seperti ini. Di sini selamat datang OP Cijemit. OP itu maksudnya operator ya, operator Cijemit. Kemudian di sini ada nama operatornya siapa. Kemudian ketika kita ke sebelah kiri, di sini ada beberapa menu. Saya akan menunjukkan poinnya adalah ada 3 menu. Di sini ada menu perbaikan data, kemudian ada menu PBI, dan juga ada menu verifikasi kelayakan BNBA. Nah, bagaimana penjelasannya terkait menu-menu ini? Nanti saya akan coba jelaskan. Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga komen, kemudian share ke teman-teman yang lainnya. Barangkali informasi ini bermanfaat. Nah, sekarang saya akan mencoba memperkenalkan beberapa menu yang ada di aplikasi SIKNJ Online ini yang khusus dioperasikan oleh operator desa. Di sini saya akan coba mengklik menu perbaikan data. Nah, ketika teman-teman klik menu perbaikan data, maka akan muncul 2 submenu, yaitu perbaikan data anomali dan juga pembatalan perbaikan NIK. Nah, kita coba klik apa yang dimaksud dengan perbaikan data anomali. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah buka akun punya desa sendiri, maka di sini akan otomatis muncul itu adalah sesuai dengan nama desa. Jadi kita nggak usah filter kecamatan lagi dan nggak usah filter desa lagi. Beda dengan akunnya punya TKSK dan juga punya PKH, karena biasanya akun yang punya TKSK dan PKH itu yang muncul adalah data secara keseluruhan sekabupaten. Nah, teman-teman yang sudah punya akun desa, ini akan muncul secara otomatis provinsi, kabupaten, kecamatan, kemudian desa. Nah, tinggal di menu di bawah pada menu kolom status kita pilih di sini, karena di data anomali ini ada data yang belum diperbaiki
kemudian ada data draft, dan juga ada data sudah valid. Nah, kita coba lihat untuk desa Cijimit ini data yang belum diperbaikinya berapa. Kita klik di sini ya. Kemudian kita klik cari. Nah, informasi berhasil ditemukan, dan yang tampil di sini ada 8 data yang dianggap anomali oleh Pusdatin, sehingga data ini perlu kita perbaiki. Nah, keterangan anomalinya bisa dilihat di kolom sebelah sini. Setelah kolom pekerjaan, anomalinya dia kenapa? Ternyata di sini rata-rata anomalinya itu dari sisi pekerjaannya. Di sini ASN, TNI Polri, kemudian hampir semua data anomalinya itu adalah di pekerjaan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kita harus memperbaiki data ini, betul enggak dia ini pekerjaannya adalah ASN, TNI Polri. Kalau misalkan betul, berarti kita tinggal lanjutkan perbaikan. Kalau misalkan salah, berarti kita perbaiki terlebih dahulu, kemudian kita simpan. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Kita coba klik di sini kata aksi ya, dari kolom aksi ada menu perbaiki. Saya coba lihat di sini, saya tidak akan benar-benar memperbaiki karena ini hanya sebatas perbaikan aja. Nah, nanti akan muncul biodata seperti ini. Nah, sebelumnya perlu diinformasikan bahwasanya data anomali ini adalah data yang muncul dari data DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, sekarang ini jadi data DTKS ini sudah include dengan data di Sdukcapil. Berbeda ketika waktu kita perbaikan offline, sehingga waktu perbaikan offline itu kita harus memperbaiki secara lengkap. Tapi kalau sekarang ini biasanya secara keseluruhan data yang muncul itu adalah data sesuai dengan data kependudukan di Disdukcapil yang tercatat di Disdukcapil Pusat. Nah, ketika sudah tampil tampilan seperti ini, langkah awal yang harus dilakukan oleh teman-teman adalah melakukan cek NIK. Nah, kita coba cek NIK di sini berfungsi apa enggak. Nah, kebetulan sekarang lagi error ya. Kalau misalkan sistemnya sedang berjalan, ketika kita melakukan cek NIK di sini, maka dari beberapa kolom di atas ini akan tampil nama yang sudah valid dengan data capil, dan juga akan tampil beberapa data yang belum valid dengan capil, dan biasanya akan ada keterangan merah di bawahnya. Nah, contoh di sini misalkan namanya Ruswi, betul apa salah, kemudian nomor kakaknya betul apa salah, kemudian tanggal lahirnya, di sini tanggal lahirnya masih invalid, di sini sudah kelihatan, perbaiki data invalidnya, kemudian tempat lahirnya, ini apakah Kuningan betul, kemudian alamatnya, kemudian ini secara alamat lengkap provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, ini wajib diisi semua. Nah, di sini ada keterangan pensiunan. Nah, ini pensiunan tadi karena anomalinya di sini, maka kita harus memastikan dia ini betul pensiunan apa bukan. Kalau misalkan dia ini pensiunan, berarti data nggak usah dirubah, langsung submit aja. Tapi kalau misalkan dia ternyata bukan pensiunan, maka berarti kemudian teman-teman merubah data pekerjaan ini sesuai dengan data yang terdaftar di lapangan. Dan kemudian kalau misalkan di KK KTP-nya seperti ini dan ternyata dia bukan seorang pensiunan, maka langkah selanjutnya KK KTP ini juga harus diperbaiki. Selanjutnya, ketika data-data yang tampil di sini misalkan sudah dianggap benar oleh teman-teman operator, maka teman-teman bisa melakukan submit data. Nah, sehingga data ini akan tersimpan, kemudian akan terperbaiki atau akan diperbaharui secara otomatis sesuai dengan hasil perbaikan dari teman-teman. Dan selanjutnya silakan teman-teman untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu seberapa banyak data anomali yang muncul dari data DTKS yang ada di desa masing-masing. Di sini data belum diperbaiki. Nah, kalau misalkan teman-teman melakukan perbaikannya belum selesai, maka dia akan larinya ke draft. Kita coba lihat di sini di draftnya ada apa enggak datanya. Nah, ternyata belum perbaikan sama sekali. Kemudian kalau misalkan teman-teman dari data tadi misalkan sudah betul, maka dia akan pindah ke sini datanya, ke data yang sudah valid. Nah,
Berarti dari 8 orang ini yang sudah valid belum ada, kemudian yang perbaikannya belum selesai di draft juga belum ada, semua masih ada di data yang belum diperbaiki dari 8 ini. Nah, ini adalah data anomali yang biasanya data anomali ini bukan hanya sebatas penerima bansos saja, tetapi kemudian dari keseluruhan data yang ada dalam data DTKS. Hal yang unik dari data DTKS sekarang ini, kita misalkan lihat di sini di kolom pertama, di sini ada ID DTKS. Nah, ID DTKS untuk saat ini biasanya disebut dengan ID DTKS semesta, berbeda dengan ID DTKS ketika zamannya tahun 2021. Nah, kalau waktu 2021 itu ID DTKS-nya relatif lebih sedikit, tetapi kalau sekarang ini ID DTKS-nya justru relatif lebih banyak ya. Tapi ini digit-digitnya saya pun kurang paham, ini hanya tingkat kementerian yang lebih paham. Nah, baik teman-teman, untuk perbaikan data hanya tampil seperti ini, dan di sini ada pembatalan perbaikan NIK. Nah, seharusnya kalau misalkan ada pembatalan perbaikan NIK, ada juga perbaikan NIK-nya. Nah, kalau dulu itu di SIKNJ online di akun TKSK dan PKH ada menu perbaikan NIK juga. Nah, ini bisa jadi ketika sampai saat ini misalkan kolom perbaikan NIK-nya belum muncul, bisa jadi berarti memang belum dimunculkan oleh Pusdatin. Nah, sehingga kita berharap ke depannya kalau misalkan masih ada data yang invalid terutama dalam NIK ini, nanti akan dimunculkan juga kolom menu perbaikan NIK. Dan di sini barangkali ada pembatalan perbaikan NIK, nanti larinya ke sini. Jadi saya pikir ini data kolom submenunya belum lengkap. Mudah-mudahan kedepannya bisa dilengkapi. Jadi lebih kepada perbaikan data anomali, kemudian pembatalan perbaikan NIK, dan juga ada menu perbaikan NIK. Dan kalau bisa ada juga menu perubahan data yang lainnya. Jadi tidak hanya sebatas data anomali. Oke, selanjutnya di menu yang kedua yaitu ada menu PBI. Nah, kita lihat di sini dari data menu PBI ini ternyata ada beberapa menu ya. Di antaranya adalah menu pengusulan data baru, kemudian verifikasi data PBI non DTKS, kemudian ada pendaftaran BBL. BBL ini berarti bayi baru lahir. Kemudian ada pendaftaran PHK khususnya untuk orang-orang yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena dia bekerja dan dia kemudian di PHK sehingga tidak bekerja lagi. Kemudian di sini ada tambahan menu yang terbaru yaitu pendaftaran reaktivasi. Nah, saya coba jelaskan satu-satu. Untuk pengusulan data baru ini biasanya adalah, kita coba klik di sini ya. Nah, kebetulan di sini datanya belum dimunculkan oleh Pusdatin. Kalau misalkan datanya sudah dimunculkan, biasanya di sini itu yang muncul adalah data DTKS atau data-data orang-orang yang sudah terdaftar dalam DTKS, tetapi dia belum menjadi peserta PBI JKN atau belum menerima bantuan kartu KIS. Nah, nanti ketika teman-teman, kalau misalkan ini sudah dibuka, ketika kita mengklik pengusulan data baru di sini, maka nanti akan muncul data-data DTKS yang memang dia belum mendapatkan PBI. Nah, sehingga ketika teman-teman mengklik pengusulan data baru ini dan kemudian mengklik orang tersebut, maka secara otomatis kita mengusulkan orang tersebut ke dalam bantuan PBI JKN. Nah, karena sampai detik ini ketika kita melihat data DTKS ini, ternyata tidak semua yang terdaftar dalam data DTKS ini sudah menerima bantuan PBI JKN atau kartu KIS. Nah, ketika memang masih ada kuota dan secara data di sini muncul orang-orang tersebut, maka teman-teman bisa mengusulkan pada menu pengusulan di pengusulan data baru ini. Cuman sayang sekarang kita nggak bisa praktek karena aksesnya sedang ditutup. Nah, di menu yang kedua ada menu verifikasi data PBI non DTKS. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, kalau misalkan ini sudah diakses, ketika teman-teman membuka menu verifikasi data PBI non DTKS,
maka nanti akan muncul data penerima PBI, tetapi ternyata dia belum masuk ke dalam data DTKS. Nah, kenapa bisa demikian? Karena PBI ini relatif programnya lebih awal ya daripada data DTKS. Nah, kemudian karena banyak penerima PBI non DTKS, sehingga ketika data tersebut ingin aman, maka harus diusulkan ke dalam data DTKS. Nah, cara pengusulannya nanti akan muncul secara otomatis. Ketika teman-teman klik di sini, maka nanti akan muncul data penerima PBI yang belum terdaftar dalam DTKS. Nah, ketika teman-teman mengusulkan, maka secara otomatis kita akan mengusulkan dia ke DTKS-nya, bukan ke PBI-nya, karena PBI-nya sudah aktif. Nah, ini. Nah, selanjutnya ada pendaftaran BBL atau pendaftaran bayi baru lahir. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, ini adalah diperuntukkan untuk bayi yang sudah mendapatkan kartu KIS dan dia include dengan orang tuanya yang sudah menerima KIS. Karena biasanya ketika orang tuanya menerima KIS, maka bayi baru lahir pun dia otomatis akan mendapatkan kartu KIS juga. Nah, cuman kalau nggak salah kartu KISnya ini hanya dikasih rentan waktu selama 3 bulan. Nah, ketika lewat dari 3 bulan dan dalam tempo 3 bulan ini ketika dia belum masuk DTKS, maka kemudian dia PBIJK-nya akan dinonaktifkan. Nah, jadi ketika kita mengklik pendaftaran BBL ini, dan nanti akan muncul data-data bayi yang baru lahir ini yang sudah mendapatkan KIS. Nah, sehingga selanjutnya adalah teman-teman bisa mengusulkan atau mendaftarkan si BBL ini ke dalam data DTKS dengan melengkapi data-data yang ada pada tampilan di sini. Karena biasanya data-data yang tampil ini kalau bayi baru lahir itu bukan nama lengkap, tetapi atas nama misalkan bayi nyonya siapa gitu, sehingga kita harus melengkapi datanya sesuai dengan data kependudukan dan agar data PBI-nya tetap aktif. Nah, selanjutnya sama statusnya untuk pendaftaran PHK. Nanti kalau misalkan datanya sudah tampil akan muncul juga seberapa banyak data BPJS Ketenagakerjaan yang sudah memang dia ini secara perorangan sudah keluar dari pekerjaannya, sehingga kita kalau misalkan dia masih layak boleh diusulkan ke dalam data PBIJKN. Nah, selanjutnya ini yang paling unik, yang paling terbaru adalah pendaftaran reaktivasi. Nah, maksudnya apa di sini? Tujuannya adalah untuk mengaktifkan kembali data-data PBIJKN yang sudah dinonaktifkan. Nah, karena penonaktifan PBIJKN ini dia akan kontinu selama 1 bulan sekali, dan biasanya dalam 1 bulan ini selalu ada yang dinonaktifkan. Nah, cuman kita belum tahu ketika kita mengklik pendaftaran reaktivasi ini apakah datanya muncul semua atau tidak dari SK pertama sampai sekarang. Nah, kalau nggak salah ini hanya sebatas SK terakhir yang muncul. Nah, teman-teman nanti silakan kalau misalkan masih layak ketika mendaftarkan reaktivasi ini, tinggal diusulkan kembali atau direaktivasi kembali orang tersebut agar PBJK-nya aktif kembali. Nah, pertanyaannya kenapa bisa dinonaktifkan? Nah, secara data biasanya ada beberapa masalah. Di antaranya bisa jadi orang tersebut belum masuk DTKS, ataupun ada data ganda, ataupun dia terindikasi meninggal, ataupun terindikasi perbedaan data sehingga datanya dinonaktifkan. Sehingga ketika memang masih layak, silakan untuk direaktivasi. Selanjutnya ada menu verifikasi kelayakan BNBA. Nah, ini sekarang kebetulan sudah dibuka menunya dan kita dikasih waktu sampai akhir bulan Januari sekarang. Kita coba klik di sini di menu verifikasi ini. Nanti akan tampil data seperti ini. Ada kolom kecamatan, desa, kelurahan, jenis bansos, kemudian jenis pekerjaan. Nah, untuk desa Cejemi total keseluruhan itu penerima bansosnya ada 1000, kita bisa lihat di sini ya, ada 1077. Ini dari semua jenis bansos. Ketika kita melihat menu di sini ada kecamatan, desa, kemudian jenis. Nah, kita bisa filter berapa banyak penerima PKH, berapa banyak penerima BPNT,
berapa banyak penerima BPNT PPKM, berapa banyak penerima PBI, berapa banyak penerima BST, dan juga berapa banyak penerima BPNT ekstrim. Nah ini otomatis karena memang bansos ini diperuntukkan untuk keluarga yang prasejahtera, maka otomatis kita harus melakukan perbaikan data ketika memang dari data ini banyak ditemukan data yang tidak tepat. Nah tentunya kita hanya sebatas melakukan perbaikan. Adapun keputusan untuk mentidaklayakkan, kami menyarankan ini harus berdasarkan musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan. Nah sehingga teman-teman operator, pendamping BPNT ataupun pendamping TKSK dan juga PKH tinggal melakukan koordinasi dan juga melakukan eksekusi dalam aplikasi Sikenji Online ini sesuai dengan data yang telah disepakati pada saat musyawarah desa dan juga musyawarah kelurahan. Selanjutnya ketika teman-teman ingin mendapatkan data ini dengan basis Excel, teman-teman silakan dengan klik unduh di sini. Nah ini kalau misalkan operatornya sudah, kalau misalkan akunnya sudah akun operator, yang kita unduh di sini adalah data khusus desa kita. Nah berbeda dengan akun TKSK ataupun PKH. Nah itu biasanya ketika kita mengunduh data di sini, yang muncul itu justru malah datanya data secara keseluruhan, sehingga kita tidak bisa memfilter ataupun harus ada filter lanjutan untuk mengcreate desa kita masing-masing. Jadi prosesnya akan lebih lama. Nah kalau misalkan untuk akun sendiri, nah ternyata ini lebih mudah. Yang kita unduh di sini adalah data khusus untuk desa kita. Nah nanti kita akan coba praktekkan dalam cara untuk pengunduhannya. Nah silakan dari data-data ini, langkah yang pertama adalah saya informasikan, pertama unduh dulu datanya, kemudian tampilkan dalam bentuk Excel, kemudian di print out. Nah ini sebagai data perilis awal untuk bahan musdes. Kemudian selanjutnya setelah data di print out, dibawa di forum musdes. Kemudian pada saat forum musdes silakan dimusyawarahkan untuk menentukan mana yang layak dan mana yang tidak layak. Nah ketika memang data ini layak, maka teman-teman bisa membiarkan data ini. Tetapi ketika data ini adalah data tidak layak, maka teman-teman silakan untuk memverifikasinya. Nah, jadi kata kuncinya adalah teman-teman hanya memverifikasi data yang tidak layaknya saja. Kalau data yang layak tidak usah diverifikasi. Nah bagaimana cara memverifikasinya? Kita tinggal klik aksi di sini, kemudian kita pilih di sini keterangannya. Misalkan dia tidak layak, kita klik tidak layak, kemudian pilihannya kenapa. Apakah sudah mampu, pindah wilayah, alamat tidak ditemukan, meninggal, PNS, Polri, anggota keluarga PNS dan Polri, pensiunan, lainnya. Nah, silakan diklik di sini. Kalau misalkan lainnya, kasih keterangan alasannya di sini. Nah, contoh misalkan dia ini adalah penerima PKH. Kemudian klik di sini lainnya, misalkan dia belum ada komponennya sudah tidak ada, maka di sini dikasih keterangan sudah tidak memiliki komponen. Kemudian kita simpan ya. Dan di sini ada jenis pekerjaan. Nah, ini sebagai alternatif teman-teman bisa melakukan perbaikan data ini, bisa disisir melalui jenis pekerjaan terlebih dahulu. Di sini kita dilihat dari kasta tertingginya dulu siapa. Dari mulai PNS, pensiunan, tinggal di filter kemudian cari, ataupun teman-teman bisa langsung ke jenis bansos. Misalkan kita akan memverifikasi data BPNT dulu. Nah, kita tinggal klik di sini BPNT, kemudian kita cari. Nah, dari BPNT ini kita misalkan akan memverifikasi dari status pekerjaan yang lebih tinggi dulu. Nah, kita tinggal tentukan di sini. Misalkan kita akan mencoba menyisir yang bekerja di bagian perdagangan terlebih dahulu. Nah, kita tinggal cari di sini, kemudian kita di sini ada satu orang ya, kita klik di sini, kemudian kita tinggal filter. Misalkan dia tidak layak, kita tinggal tidak layak, kemudian dia keterangannya apa, tinggal simpan. Nah, jadi prosesnya sangat mudah sekali. Nah itu teman-teman ya, jadi silakan teman-teman dalam kesempatan kali ini hanya sebatas alat saja. Yang belum punya akunnya silakan berkoordinasi dengan dinas sosial. Lebih baiknya melampirkan juga surat permohonan pembuatan akun. Dan ketika memang sudah memiliki akun, nah ini hanya sebatas alat, silakan teman-teman terlebih dahulu untuk melaksanakan musyawarah desa, di mana sebelumnya kita mengunduh terlebih dahulu data di sini sebagai data awal dalam rangka musyawarah tersebut.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.